Presiden Prabowo Subianto disambut tangis haru pemirsa dari sejumlah warga terdampak pemirsa. Prabowo tiba pada siang tadi, tepatnya di pukul 12:20 pemirsa, langsung mendatangi warga yang berada di posko saat ini. Kedatangan kali ini pemirsa merupakan kedua kalinya kembali ke Aceh pemirsa untuk mengecek dampak bencana. Sebelumnya pada 1 Desember lalu, Prabowo juga meninjau bagian Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di Kota Cane. Saat ini di dalam layar televisi pemirsa, Prabowo masih bertegur sapa dengan sejumlah para pengungsi. Ya, masih didampingi dengan Gubernur Aceh pemirsa Muzakir Manaf dan juga terlihat ada Seskap Tendri Indah Wijaya turut mendampingi kedatangan Prabowo di pengungsian. Tepatnya di Kabupaten Biren Aceh. Dan saat ini berjalan ke dalam pengungsian pemirsa. Dan diketahui kedatangan Prabowo bersama rombongan ke pengungsian di Biren ini sekitar pukul 12:20 waktu Indonesia Barat tadi pemirsa. Presiden pun telah memasuki tenda berukuran besar yang diketahui pemirsa ini adalah dapur umum yang beroperasi di posko pengungsian tersebut. Di sini Prabowo juga langsung meninjau dan memeriksa sejumlah bahan pangan pemirsa yang disediakan untuk para pengungsi di sana. Yang menarik di sini adalah Prabowo Subianto juga ikut menyantap menu korban banjir di Aceh pemirsa. Di sini Presiden tengah mencoba menyantap hidangan yang disiapkan di dapur umum untuk para korban bencana banjir di Kabupaten Biren Aceh. Di mana momen ini juga terekam saat Prabowo yang didampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf berada di dapur umum yang beroperasi dalam tenda berukuran besar pemirsa. Jangan-jangan kalau saya datang baru kalau saya datang Ya pemirsa, tanpa basa-basi, Presiden Prabowo Subianto pun langsung menyantap hidangan yang telah disiapkan. Dan hidangan ini adalah hidangan yang juga dinikmati oleh para korban pengungsi pemirsa. Selain meninjau dapur umum pemirsa, dalam kunjungan ini Prabowo juga dijadwalkan akan mengunjungi posko pengungsian di Desa Belepanah, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren.
Dan kedatangan Prabowo Subianto ini pemirsa sebelumnya bertolak dari Lanut Halim Manakusuma Jakarta dan menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda di Kabupaten Aceh Besar tadi pagi pemirsa sekitar pukul 7:55 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam penerbangan ke Aceh ini pemirsa, Presiden juga turut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Musriyadi di Kabupaten Biren, Aceh. Selamat siang rekan Musriyadi, seperti apa kondisi terkini di sana pasca kunjungan Presiden Prabowo Subianto? Ya baik Mas Pran, bisa kami laporkan di lokasi pengungsian setelah kunjungan Presiden Prabowo, mereka masih ada di titik pengungsian. Dan di titik di desa Balai Panah itu terdapat ada 1.000 pengungsi yang kehilangan rumah, baik yang terdampak di kecamatan tersebut. Begitu Mas Pram. Oke, tadi kunjungan Presiden ke pengungsian saat ini, apa sih fokus utama yang disampaikan Presiden saat mengunjungi tadi? Ya, dia menyampaikan ketika menyapa pengungsi di tempat pengungsian, pengungsi sempat menangis, melaporkan kepada Bapak Presiden agar dibangun rumah yang baru karena mereka sudah kehilangan rumah. Di lokasi desa Balai Panah itu terdapat 65 rumah yang diterjang banjir sampai rumah mereka itu hilang. Dan ada yang terdampak sekitar 25 rumah yang hampir ambruk ke dalam sungai. Jadi ketika Presiden Prabowo Subianto tiba di kamp pengungsian, mereka meminta kepada Bapak Presiden untuk dibangunkan rumah yang baru karena mereka sudah tidak punya rumah lagi. Itu Mas. Oke, terkait kunjungan Presiden hari ini, apakah sudah diketahui rekan Musriyadi ini berapa lama rencananya Presiden berada di Aceh sebelum melanjutkan ke lokasi lainnya? Ya, informasi yang kami dapatkan mungkin dia hanya 1 hari berada di Aceh. Dan tadi setelah berpindah ke Kabupaten Biren, Bapak Presiden langsung menuju ke Banda Aceh kembali. Begitu Mas Pram. Oke, baik. Kalau terkait kondisi lapangan di lokasi yang dikunjungi Presiden saat ini, rekan Musriyadi, kalau Anda lihat kondisi akses menuju lokasi yang dikunjungi ini, apakah sudah bisa dilalui kendaraan di sana? Ya, untuk kita menuju ke lokasi jembatan yang terputus itu sudah bisa dikunjungi kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Tetapi untuk ke seberang jembatan Terpin Mane, hingga hari ini masih terputus. Jadi logistik yang dikirimkan ke seberang itu menggunakan perahu. Begitu Mas Bram. Oke, tadi Presiden juga sempat mengunjungi jembatan, kerusakan dan perbaikan di sana. Lalu ini bagaimana hambatan yang ditemukan di sana terkait kerusakan atau hambatan distribusi bantuan? Ya, itu hambatannya terjadi di Darmasari, Mas Bram. Karena akses untuk menuju ke seberang itu masih tidak bisa menaiki kendaraan ke dalam bot. Hanya orang saja yang bisa diseberangkan ke sana. Dan bantuan pun masih sangat minim bisa diantar ke seberang sungai tersebut. Oke, kalau kita kembali ke lokasi pengungsian Anda melaporkan pada siang hari ini, kalau situasi posko pengungsian saat ini seperti apa, rekan Musriyadi? Ya, para pengungsi saat ini masih bertahan di kamp pengungsian dan mereka untuk stok-stok makanan sudah ada karena berdekatan dengan jalan nasional. Mungkin untuk keluhan lain masyarakat masih kekurangan obat-obatan dan selimut
baju untuk anak-anak, dan mungkin obat-obatan. Begitu Mas Pram. Oke, baik rekan Musriyadi, kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari Kabupaten Bira Aceh. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, personil polisi udara Bahar Kam Polri mengirimkan bantuan logistik menggunakan helikopter untuk korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh. Ya, pemirsa, helikopter polisi udara Bahar Kam Polri terbang rendah untuk menurunkan bantuan kepada korban banjir di Aceh Tamiang. Warga langsung menghampiri helikopter dan menerima bantuan berupa makanan, obat, dan juga pakaian. Bantuan ini akan disalurkan kembali secara bertahap meski proses pengiriman menemui berbagai tantangan. Ya, pemirsa, sejumlah warga Kabupaten Pidi Jaya Aceh yang terjebak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tengah harus menempuh perjalanan pulang melewati hutan dengan berjalan kaki. Bahkan ada pula warga yang menggendong anaknya dengan kondisi medan perjalanan penuh dengan material longsor. Beginilah kondisi warga Pidi Jaya Aceh saat terjebak banjir bandang dan longsor di daratan Tinggi Gayo, itu Kabupaten Aceh Tengah bersama keluarga. Warga beserta keluarga saat itu masih berada di Kabupaten Aceh Tengah saat terjadi banjir bandang dan juga longsor. Mereka terjebak tak bisa kembali ke Kabupaten Pidi Jaya. Namun dengan inisiatif bersama dengan warga Pidi Jaya lainnya, mereka terpaksa berjalan kaki berjam-jam melewati pegunungan. Mereka juga melewati beberapa sungai yang telah rusak dan berhasil berjalan kaki untuk kembali ke Kabupaten Pidi Jaya, meskipun saat itu kondisinya sangat mengkhawatirkan. Di dalam perjalanan ada 3 jembatan yang memang sudah putus, kemudian sungai tersebut sudah sangat luas karena terjadinya banjir. Kemudian di dalam perjalanan banyak tempat-tempat, yaitu tempat yang terjadinya longsor, sehingga kami harus jalan kaki di 3 titik. Setelah jalan kaki, kemudian ada mobil, kami tumpangi mobil, menuju setengah jam, dan turun lagi, kami jalan kaki lagi setengah jam, kemudian naik mobil lagi setengah jam lagi, turun lagi, jalan kaki setengah jam, kemudian baru dapat mobil yang ketiga langsung diantar ke arah Juli. Setelah berjalan berjam-jam dari pagi hingga malam dan berkali-kali menumpang kendaraan, tidak hanya Samsul dan keluarga, namun banyak juga keluarga lainnya yang mengantri untuk menuju ke arah Medan dan Banda Aceh. Dari Pidi Jaya, Aceh, Jamal Panggua, iNews melaporkan. Selain di Biren Aceh tadi, pemirsa, kita juga memantau kondisi terkini langsung di Banda Aceh, pemirsa. Ada rekan jurnalis AIS Taufan Mustafa langsung di Banda Aceh. Selamat siang, rekan Taufan. Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Bagaimana kondisi terkini di Banda Aceh pasca bencana, rekan Taufan? Ya, kalau situasi di Banda Aceh tergolong kondusif, meskipun di sini juga terjadi mati lampu ya, dan kesulitan jaringan di untuk komunikasi. Dan saat ini saya sedang berada di Hotel Kriyat, di mana di sini menjadi tempat Presiden Prabowo Subianto beristirahat. Dan saat ini Presiden juga sedang beristirahat di dalam, dan kemungkinan nanti pada pukul 15.30 akan dilakukan rapat terbatas dengan internal seperti para menteri dan juga termasuk kepala daerah. Oke, selain jaringan listrik yang kerap mati di Banda Aceh, rekan Taufan, apakah benar informasinya untuk pasokan sembako di Aceh ini sendiri sudah minim di sana? Iya, ada untuk sementara karena jalur darat terputus, mungkin di pusat-pusat perbelanjaan itu udah mulai kekurangan pasokan, sehingga
mungkin beberapa hari ke depan dapat dipastikan sembako berupa makanan pokok akan menipis. Nah, terkait dari kekurangan mulai minimnya sembako di Aceh, apakah benar juga informasinya ini warga Aceh harus mencari sembako ke area Medan di sana? Ya, memang di Banda Aceh itu agak sulit ya menjangkau Medan, namun sempat beberapa waktu lalu sayur-sayuran mungkin sempat dikirim via udara ke Banda Aceh. Dan untuk suasana di Banda Aceh sendiri ini masih stabil meskipun di SPBU masih terjadi antrian panjang untuk ngantri BBM. Kalau kondisi genangan air di sana apakah masih tergenang atau sudah mulai sepenuhnya surut di sana? Untuk Banda Aceh sendiri sudah surut dan tidak terjadi genangan air lagi. Karena memang pada hari pertama waktu itu sempat terjadi genangan air di beberapa titik di Banda Aceh termasuk di Aceh Besar. Dan kalau intensitas hujannya menurun maka air akan segera surut. Oke, di sana sembako juga pasokannya sudah mulai minim di sana, rekan Taufan. Lalu aktivitas warga saat ini apa sudah berangsur normal di sana? Ya, untuk aktivitas Ya, rekan Taufan. Ya, rekan Taufan masih bisa mendengar suara saya dengan jelas, rekan Taufan? Ya, pemirsa, nampaknya komunikasi kami bersama rekan Taufan Mustafa langsung dari Banda Aceh, pemirsa, terputus karena gangguan sinyal, pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu, pemirsa, di mana hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Agam, Sumatera Barat kemarin sore membuat akses jalan Lubuk Basung, Maninjau, Bukit Tinggi kembali terputus. Akses jalan terputus setelah banjir dan longsor susulan merendam dan menutup sejumlah ruas jalan. Hujan deras yang melanda wilayah Agam, Sumatera Barat pada Sabtu sore menyebabkan banjir dan longsor kembali terjadi di sejumlah titik. Jalur transportasi dari Lubuk Basung menuju Maninjau dan Bukit Tinggi yang baru saja dibuka sehari sebelumnya kembali lumpuh. Luapan air setinggi hingga 1 meter merendam jalan provinsi di Koto Malintang, Koto Kacak Bayur, hingga Pasar Maninjau. Material lumpur dan pohonan jatuh ke badan jalan sehingga kendaraan tak dapat melintas. Sementara itu di ruas Kelok 8 hingga Kelok 10 pada Kelok 44 longsor susulan kembali terjadi. Longsor juga dilaporkan terjadi di Sungai Landia, Kecamatan Ampekoto, serta di jalur Panta batas Bukit Tinggi di Kampung Pisang. Sejumlah jembatan darurat yang dibangun warga secara swadaya di kawasan Maninjau dan Sungai Batang dilaporkan hanyut tergerus air. Hingga kini petugas gabungan masih menunggu cuaca stabil untuk melakukan pembersihan material longsor dan pembukaan akses jalan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita terhubung bersama jurnalis iNews, pemirsa, dengan Wahyu Sikumbang, langsung dari Agam, Sumatera Barat. Ya, selamat siang rekan Wahyu. Ya, Wahyu. Ya, Wahyu sudah bisa terhubung bersama kami dari Jakarta, rekan Wahyu. Ya, rekan Wahyu bisa mendengar suara saya dengan jelas? Pram. Ya, Wahyu saat ini berada di mana, Wahyu? Saya sekarang sedang berada di kantor PU di Kota Bukit Tinggi. Oke, bagaimana? Di sini tadi ada pengecekan terhadap alat berat yang dipakai untuk membuka akses jalan, Pram. Oke, ya. Iya, Pram. Gimana, Pram? Update hasil pemeriksaan di sana seperti apa? Ya,
setelah diguyur hujan kemarin, jalan yang sebelumnya terhalang oleh longsor, ketimpa oleh longsor dan banjir bandang di Kelo Ampe-Ampe, juga Sungai Landia dan Ngarai Ciano, itu sejak tadi pagi sudah mulai bisa dilewati. Namun hujan deras yang kembali mengguyur sejak pukul 11 sampai sekarang itu jalanan kembali tertutup material longsor dan warga yang melintas diminta untuk berhati-hati karena jalanan licin dan diminta untuk menunggu cuaca cerah dulu baru melintas dari Bukit Tinggi ke menuju ke Agam ini. Artinya akibat curah hujan yang masih tinggi di sana, apakah masih banyak titik-titik rawan longsor di daerah Agam, rekan Wahyu? Betul sekali, Pram. Seperti akses misalnya dari Bukit Tinggi ini atau dari Provinsi Riau menuju Agam untuk penyaluran bantuan dan penyaluran tenaga relawan itu terhambat oleh titik-titik longsor. Seperti misalnya dari jalur lintas Sumatera di Kecamatan Palupuah melewati Pasaman, itu titik longsor sampai ke Sabtu malam kemarin itu ada sekitar 20 titik longsor yang masih dalam pembersihan. Begitu juga dengan dari Bukit Tinggi ini menuju Lubuk Pasung Agam melewati Ngarai Ciano, itu di daerah Panta masih terjadi longsoran-longsoran yang tadi sebetulnya tadi pagi sudah bisa dilewati. Namun karena hujan kembali turun, material longsor kembali turun juga menimpa badan jalan itu. Oke, longsor masih terus terjadi di daerah Agam, Sumatera Barat. Bagaimana dengan pasokan listrik di sana? Apakah sudah mulai tersalurkan dengan baik? Untuk pasokan listrik di beberapa daerah, untuk di Kabupaten Agam ini kan seperti daerah Malala, itu pasokan listrik dan jaringan internet masih terbatas ya, termasuk juga dengan di Kecamatan Kalembayan. Sementara di Sungai Landia untuk di Kecamatan Ampe Koto, itu sebagian listriknya sudah kembali normal, jaringan internetnya juga sudah kembali normal. Namun untuk Sungai Landia ke arah ke timurnya itu listrik masih dalam proses perbaikan. Kemarin pihak PLN sudah mendatangkan beberapa tiang-tiang listrik dan sudah memulai kerjanya untuk membangun kembali jaringan listrik. Oke, terkait dengan pengungsian di sana, rekan Agam seperti apa? Rekan Agam, apakah sudah mulai berkurang para pengungsi di sana? Sudah kembali atau seperti apa? Ya, untuk pengungsi di Pelembayan itu tercatat ada sekitar 1.500 jiwa. Itu tidak bisa kembali ke rumah-rumahnya karena memang rumahnya sudah tidak ada dan rumahnya tidak memungkinkan untuk ditempati. Sementara di Kecamatan Ampe Koto, pengungsi juga kalau untuk siang hari beraktivitas, mereka kembali ke rumah untuk membersihkan rumahnya dan berladang. Pada umumnya para pengungsi itu kembali ke tempat pengungsiannya pada malam hari. Oke, Rekan Wahyu, lalu apakah semua posko pengungsian ini telah mendapatkan suplai bantuan makanan secara merata di sana? Untuk bantuan makanan sudah mulai masuk ya, sudah mulai dipasok. Itu tapi karena luasnya dampak bencana ini dari 16 kabupaten dari 16 nagari itu, kecamatan itu hanya baru sebagian yang terjangkau untuk dipasok pasokan bantuannya. Oke, kalau terkait kondisi sanitasi dan fasilitas kesehatan di pos pengungsian sejauh ini seperti apa disenarkan, Wahyu? Ya, untuk di pengungsian pasokan air bersih itu dibantu oleh damkar pemadam kebakaran. Setiap ada permintaan dari posko-posko pengungsian itu dari petugas damkar itu langsung melakukan pasokan. Namun karena terbatasnya armada dan juga akses jalan yang terbatas itu membuat pasokan air bersih sangat dibutuhkan di beberapa pengungsian. Oke, baik. Wahyu Sikumbang melaporkan langsung dari Agam, Sumatera Barat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, seorang ibu tiba-tiba pingsan setelah berjam-jam menunggu BBM yang tak kunjung tersedia di SPBU. Antrian panjang yang menimbulkan kemacetan ini seolah menjadi pemandangan harian di semua SPBU di Aceh Singkil.
Sempat membantu untuk menepi, ibu ini tiba-tiba pingsan di tengah perjalanan. Petugas pun akhirnya membopongnya ke tempat yang lebih sejuk. Ia diduga kelelahan dan kepanasan setelah terlibat antrian panjang di SPBU Desa Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil Aceh. Sejak BBM langka, semua SPBU di wilayah Aceh Singkil hampir selalu penuh antrian. Bahkan warga rela berdiri atau duduk di atas motor berjam-jam hanya demi membawa pulang bahan bakar minyak. Warga berharap pemerintah bergerak cepat agar mereka tak lagi mempertaruhkan kesehatan hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Dari Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Selain di Aceh Singkil, pemirsa, kita akan juga memantau kembali kondisi terkini langsung dari Kuala Simpang, Aceh, Tamiang, Aceh bersama rekan kami, jurnalis iNews Salam Pulungan. Selamat siang rekan Salam. Ya, rekan Salam, bisa mendengar suara saya? Ya, Pram dan juga pemirsa, bisa dilihat di layar televisi Anda saat ini kami sedang berada di Desa Kebun Tengah di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Usai banjir bandang menerjang di lokasi tempat kami melaporkan saat ini, yang sebelumnya ini tidak pernah terjadi adanya banjir. Ini baru pertama kalinya terjadi banjir di lokasi tempat kami melaporkan saat ini, dan kondisinya ini bisa dilihat, Pram dan juga pemirsa, di layar televisi Anda. Ini sudah tampak adanya tumpukan dari sejumlah beberapa truk tangki yang saling tertindih satu sama lain ketika banjir menerjang beberapa waktu yang lalu. Kalau kita bisa bercerita begitu, Pram dan juga pemirsa, bahwa untuk berat dari truk tangki ini sendiri seberat 12 ton. Tentu kita juga bertanya-tanya betapa dahsyatnya banjir bandang yang menerjang setinggi 7 meter beberapa waktu lalu ini meluluh lantahkan di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, yang bahkan untuk salah satu truk ini sendiri juga ada di antara truk lainnya yang tertimpa begitu, sebesar atau juga seberat 12 ton, yang tidak hanya satu truk saja, Pram dan juga pemirsa, melainkan juga ada beberapa truk lainnya yang juga turut tertimbun ataupun juga turut tertimpa begitu. Dan kita akan coba bertanya dengan salah satu warga di sini. Halo, selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa namanya? Sore Pak, dengan saya Zulkifli. Pak Zulkifli, ini bisa diceritakan nggak sih Pak? Ini kok bisa Pak? Bagaimana ini kronologisnya sehingga ini truk-truk ini bisa sampai tertimpa satu sama lain? Itu kronologisnya pada tanggal 27 sore itu Pak kejadiannya. Air begitu datang pelan tapi agak kencang. Tiba-tiba naik pelan, naik sehingga 27 hari Kamis, tanggal 27 hari Kamis sampai sore sekitar mau maghrib, itulah deras-derasnya air naik Pak. Saya posisi masih di dalam tuh Pak. Memang berarti airnya ini cukup keras ya Pak ya Zulkifli ya? Iya cukup keras. Oke, siap. Terima kasih Pak Zulkifli. Ini bisa dilihat ya, Pram dan juga pemirsa, ini tidak hanya 1-2 truk saja, tapi juga di bagian dalam ini juga masih ada beberapa truk yang lainnya yang nasibnya ini serupa, yang tentunya ini masih diharapkan oleh warga agar nantinya ini bisa segera dievakuasi dan juga bisa segera ada alat berat yang bisa membantu mereka agar nantinya ini bisa pulih seperti sedia kala. Pram. Terima kasih, tetap berhati-hati di sana dan selamat bertugas kembali.